Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini badan manusia ini terdiri dari dua. Yang kelihatan namanya zahir, yang tidak kelihatan namanya batin. Makanya kita kalau mohon maaf, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah, mohon maaf zahir dan batin. Saya setelah salaman, kemudian saya pun pergi. Mohon izin Habib, ya saya pergi dulu. Ya, ketika saya pergi, yang nampak itu zahir. Zahir artinya pundak. Yang kelihatan ini zahir, pundak. Batin, perut, batan, perut. Ketika saya pergi, perut saya kan nggak kelihatan. Maka disebut zahir dan batin. Oh, baru tahu saya itu zahir dan batin, Pak Ustadz. Nggak usah dipermasalahkan. Yang zahir yang kelihatan, yang batin yang tidak kelihatan. Apakah orang-orang barat yang tidak beragama, yang tidak bertuhan, yang ateis, yang agnostik itu percaya kepada ruh yang tidak kelihatan di dalam badan? Percaya. Dari mana buktinya orang barat itu percaya kepada ruh yang tidak kelihatan? Buktinya kalau kapal mereka pecah, mereka berada di tengah lautan, mereka mengasih simbol minta pertolongan dari helikopter, nama simbolnya SOS. SOS itu artinya save our soul. Save, selamatkanlah. Our soul, jiwa kami. Mereka tidak mengatakan soul, save our body, body badan kami. Mereka mengatakan selamatkan jiwa kami. Apakah orang Indonesia sebelum Islam datang percaya kepada roh? Percaya. Dari mana? Bisa dilihat dalam lagu kebangsaan Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Secinta ini dikatakan radikal anti NKRI. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk. Jadi bahwa kita ini, siapapun dimanapun berada, dia tetap yakin ada yang zahir, ada yang batin. Kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya menggelegar? Padahal subuh tadi ceramah, siang tadi ceramah, ini ceramah yang ketiga, nanti malam ceramah yang keempat. Kenapa menggelegar? Baru masuk nasi minyak, lengkap dengan bebeknya. Saya ditanya tadi, Ustaz Somad, apa kesan Ustaz selama di Kalimantan Selatan? Makanannya banyak sekali. Saking banyaknya bingung kita mau dimakan. Ini untuk yang zahir. Apakah boleh kita tahan diri kita untuk tidak makan? Datanglah seorang laki-laki bernama orang Persia, namanya Salman Al-Farisi. Farisi diambil dari kata Persia. Kalau dia orang Persia, Al-Farisi. Kalau dia orang Yaman, Al-Yamani. Kalau dia orang Maroko, Al-Maghribi. Kalau dia orang Makkah, Al-Makki. Kalau dia orang Madinah, Al-Madani. Al-Banjari, orang Banjar. Lalu kemudian datanglah Salman Al-Farisi ke rumah Abu Darda. Dipersaudarakan Nabi. Yang ini orang Arab, Abu Darda. Yang ini orang Persia. Dipersaudarakan Nabi. Apa kata Nabi? Engkau bersaudara, wahai sahabatku. Maka disebut dia dengan sahabat Nabi, bukan sahabat UAS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata istri Abu Darda. Abu Darda mana? Abu Darda di dalam. Kenapa dia tidak keluar? Dia tidak makan berhari-hari karena mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak minum berhari-hari karena dia sedang puasa sepanjang hari. Dia tidak tidur malam karena dia bertahajud, menempelkan keningnya ke lantai. Dia tidak mendekati istrinya karena dia menganggap istri itu hanya menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Apakah Salman mengatakan suamimu mantap, lanjutkan? Kata Salman, mana Abu Darda? Disiapkan makanan, karena kalau ada tamu dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Maka disediakan makanan. Silakan makan Abu Darda, silakan makan Salman. Maka Salman pun sudah mau makan. Bismillah. Apa kata Salman? Aku tidak akan makan sebelum kamu makan. Dipaksanya untuk membatalkan puasa sunatnya, karena dia mendengar dari istri Abu Darda bahwa ini orang tidak makan. Apa kata Salman Al-Farisi? Inna li jasadika alaika haqqan. Jasadmu punya hak, kasih dia makan. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih haknya. Beri dia perhatian, beri dia kebutuhan, beri dia nafkah.
Wa ati dzi haqqin haqqahu. Siapa yang tidak memberikan hak, maka sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Maka jadi kalau baru kami paham. Kami sangka selama ini Ustaz Somad ini kurus karena banyak puasa. Enggak. Saya kurus ini bukan karena puasa tiap hari. Ini memang sudah takdir. Banyak jamaah yang kasihan sama saya. Ini sebelum tausiah dikasih makan, dikasih susu kedelai, dikasih. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya termasuk yang prihatin kasihan dengan Ustaz. Iya Pak. Apa yang bisa saya bantu? Ustaz jangan tersinggung ya. Ya. Saya ini dokter Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang orang tulisannya susah dibaca itu kan? Ada apa Pak Dokter? Gini Pak Ustaz Somad, kami ingin supaya Ustadz tetap berdakwah dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya sarankan Ustadz supaya tambah berat badan sedikit. Gimana caranya Pak Dokter? Tolong Ustadz minum susu kental manis 1 hari 3 saset, pagi, siang, malam. Baiklah, saya berilah 90 saset. Pagi 1, siang 1, malam 1, pagi 1, siang 1, malam 1, selama 1 bulan. Selesai timbang, nggak nambah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya sudah minum 1 bulan full nasihat dokter, kok nggak nambah? Kalau gitu Pak Ustadz, syukuri aja, itu sudah takdir Allah. Jadi saya mau kasih kepada Bapak Ibu semua, yang penting badan kita sehat. Jangan pedulikan omongan orang. Kalau kita dengar omongan orang, dunia ini sebetulnya sederhana, simple. Yang sulit itu mikirkan omongan orang. Kalau kita kurus, apa kata orang? Nggak makan ya? Kalau kita gemuk, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Capek kita mikir. Yang penting kita sehat, bisa beribadah. Selesai. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Mana gambar saya tadi kok hilang?